Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan sebelum pembelajaran ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Ya, sebelumnya silahkan dilihat kanan kirinya apakah sudah bersih apa masih ada sampah yang berserakan? Sudah ya, sudah bersih. Ya, alhamdulillah berarti petugas piket hari ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian bajunya yang kelihatan masih belum rapi bisa dirapikan. Biar kalian kelihatan cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Sudah ya, sudah semuanya. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi untuk mengecek kehadiran kalian. Baleni kena nengken. Ya sudah, sekarang saya akan mempresensi kalian dahulu untuk mengecek kehadiran kalian ya. Aisyah, ada? Atahila, kemudian Aulia Zahra, sakit. Afrelita, hadir. Ayudina, Bakti, Dava, sakit. Detrinaya, kemudian Fanaya, Febriano, Galang, Husni, Ilham, Kaindra, Khairun, Marselva, Muhammad Irfan, Muhammad Istisan, Nadila Eka, Radit, Rafiq, Rizky, Reva, Setio, Sylvia, Violin, iya, Wahyu, Zona Hadika Febrian, kemudian Zulia Wama. Ya, yang tidak hadir hari ini adalah Atika, kemudian Afrelita, Dava ya. Semuanya kita doakan semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Terus apakah kalian hari ini masih semangat untuk belajar IPA? Masih. Ya, alhamdulillah meski sudah siang, kalian masih harus tetap semangat ya. Nah, coba sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek konsentrasi dan kesiapan kalian dengan melakukan tepuk tangan ya. Ikuti apa yang Ibu katakan. Misalkan Ibu bilang tepuk, misalkan pagi, berarti kalian tepuk 1 kali. Ibu bilang selamat siang, berarti tepuk 2 kali. Ibu bilang selamat sore, tepuk 3 kali. Ibu bilang selamat malam, berarti tepuknya hanya separuh, tidak bersuara atau tidak berbunyi. Siap? Ya, coba. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat malam. Ya, jadi masih ada di antara kalian yang belum konsentrasi. Saya minta untuk pembelajaran hari ini silahkan dipusatkan perhatiannya, silahkan kalian konsentrasi ya. Coba kita hari ini ingin membahas materi tentang tekanan ya.
Tapi sebelumnya Ibu ingin mengingatkan ya tentang materi yang sudah kalian pelajari di semester sebelumnya. Ada yang masih ingat tentang gaya? Apa itu gaya? Ya, silakan. Tekanan atau dorongan dapat merubah bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Ya, jadi gaya adalah apa tadi? Besarnya tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Ada yang masih ingat untuk rumusan dari gaya apa? Ya, silakan. Iya, F sama dengan M dikalikan dengan A. Ya, betul sekali. Terus kemudian coba, apakah kalian pernah mengalami peristiwa seperti gambar di papan? Pernah. Jadi misalkan ada hujan ya, terus kemudian tanah menjadi becek, kemudian ada seorang anak yang berjalan di atas tanah yang becek, kemudian atau kalian pernah berjalan di pasir pantai ya. Apa yang terjadi? Ada yang bisa? Ya, silakan. Terdapat pijakan kaki. Ada yang lainnya? Sama semua. Jadi ada pijakan kaki yang membekas. Hal itu bisa terjadi karena apa? Kemungkinan dari kalian ada yang bisa? Karena adanya tekanan. Ya, betul sekali ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya perhatikan di sini. Kita akan memulai pelajaran atau materi tentang tekanan. Silakan kalian lihat di situ di papan tulisnya ada orang yang memukul paku pada tembok. Mungkin dari bapak kalian atau kalian sendiri pernah melakukan hal tersebut. Ada yang tahu kenapa kok ujungnya paku itu dibuat runcing? Ada yang tahu? Biar mudah untuk memasukkan. Biar mudah untuk masuk. Ya, ada lagi yang lainnya. Yang kedua di situ ada pertanyaan, apabila yang dipukul itu bagian yang runcing, apa yang akan terjadi? Tidak dapat memasukkan paku ke dalam tembok. Tidak dapat memasukkan paku ke dalam tembok. Mungkin yang lainnya? Silakan. Paku akan meleset. Jadi ada jawaban paku akan meleset, kemudian selanjutnya tadi ada yang bilang paku tidak akan bisa menancap tembok, dan yang terakhir di sini, apakah bagian datar pada paku itu bisa menembus tembok? Tidak bisa ya, karena ujungnya tidak runcing, jadi sulit sekali untuk masuk ke dalam tembok ya. Untuk selanjutnya di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui percobaan sederhana dan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat dengan tepat. Ya. Kemudian yang kedua, melalui percobaan sederhana dan pengajian literatur pada bahan ajar tentang tekanan zat padat, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan dengan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengaitkan faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan pada zat padat dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menyajikan hasil percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat dengan baik. Ya. Untuk selanjutnya, coba di sini Ibu akan memberikan penilaian atau melakukan penilaian. Ada 3 aspek. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran ada soal evaluasi. Kemudian yang kedua ada penilaian sikap. Yang mana untuk penilaian sikap ini nanti yang Ibu nilai adalah kerjasama kalian. Yang mana kerjasama nanti indikatornya adalah 1, terlibat aktif dalam kelompok. Kemudian yang kedua, ketersediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan. Kemudian yang ketiga, bersedia membantu orang lain dalam satu kelompok yang mengalami kesulitan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk aspek keterampilan di sini adalah yang Ibu nilai nanti tentang
Unjuk kerja dalam praktikum meliputi indikatornya, merangkaikan alat, kemudian bagaimana pengamatan yang kalian lakukan, dan terakhir adalah data yang diperoleh, ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di sini akan Ibu tayangkan tentang masalah, ada cerita pendek yang berjudul sakitnya kakiku karena terinjak sepatu. Coba kalian baca sebentar. Kemudian silahkan kalian temukan masalah yang ada dalam cerita tersebut. Silahkan saya berikan waktu untuk membaca terlebih dahulu. Terlihat ya yang belakang? Ya. Bagaimana? Sudah selesai membacanya? Sudah, ya. Coba dari tayangan cerita, ya. Silahkan mungkin dari kalian ada masalah yang ingin disampaikan dari cerita tersebut. Silahkan siapa? Coba, silahkan. Lebih sakit mana kaki ketika diinjak menggunakan sepatu kets dan sandal yang berat tinggi? Oh iya, lebih sakit yang mana? Kaki diinjak sepatu cat ataukah yang dengan menggunakan hak tinggi? Bisa. Silakan ada lagi mungkin dari kalian. Ya, silakan. Kenapa kaki terasa sakit ketika diinjak oleh sepatu kets atau sandal hak tinggi? Mengapa kaki terasa sakit saat diinjak oleh sepatu cat ataupun sandal dengan hak tinggi? Iya, betul sekali. Bisa, itu pertanyaannya. Mungkin dari kalian ada yang punya jawaban dari pertanyaannya itu? Silakan. Ada yang punya jawaban dari yang nomor 1 tadi, mengapa lebih sakit mana dengan high heel atau yang pakai sepatu cat? Silakan. Lebih sakit ketika diinjak menggunakan sandal hak tinggi karena terdapat runcingan di kakinya itu. Oh iya, jadi menurut kelompok yang 5 ya, ini nanti ada yang menyatakan bahwa lebih sakit yang menggunakan sandal hak tinggi karena ujungnya runcing, ya. Untuk sementara apakah jawaban itu benar, kita simpan terlebih dahulu. Nah, untuk membuktikan apakah masalah yang kalian ungkapkan tadi jawabannya sudah benar, ya. Ini nanti kalian akan melakukan suatu percobaan sederhana dan melakukan diskusi ke kelompok, ya. Nah, di sini untuk bagaimana prinsip kerja yang akan kalian lakukan itu sudah ada panduannya semua di LKPD. Yang pertama, perhatikan LKPD yang sudah dibagikan. Kemarin Ibu sudah membagikan LKPD melalui WhatsApp, ya, melalui grup WhatsApp di 8F. Kemudian ini nanti tetap akan Ibu bagikan LKPD-nya dalam bentuk printout, satu kelompok satu saja, hanya untuk menuliskan data, kemudian nanti analisis datanya dan kesimpulannya. Kemudian di langkah selanjutnya adalah menuliskan masalah yang sudah kalian dapatkan tadi dan hipotesisnya pada LKPD, ya. Kemudian selanjutnya di sini nanti data yang sudah kalian peroleh nanti bisa kalian tuliskan dalam LKPD dan pertanyaannya juga dituliskan lagi di dalam LKPD, jawabannya pertanyaan dan kesimpulannya juga kalian tuliskan dalam LKPD. Selanjutnya untuk ini nanti akan Ibu bagikan alat praktikumnya beserta LKPD dan modulnya. Kemudian intinya nanti kalian melaksanakan praktikumnya itu ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah uang, ya, dengan posisi yang sama, yaitu vertikal dan horizontal, itu nanti diberikan gaya yang sama, ya. Kemudian yang kedua, uang dengan posisi yang horizontal diberikan gaya yang berbeda, ya, seperti itu. Untuk sekarang saya bagikan, ya, untuk plastisinya terlebih dahulu.
Ini Ibu berikan kelompok tulisan kelompok 1, 2, dan 3 biar Ibu lebih mudah nanti, biar enggak lupa ketika menunjuk ya. Kelompok 3 silahkan dipasang. Kelompok 4, kelompok 5. Untuk ini LKPD-nya kelompok 1 ya. Ini kelompok benar. Kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Yang terakhir kelompok 4. Ini kelompok 5 ya. Sudah, mulai sekarang silahkan segera dikerjakan, dibuka LKPD-nya. Nanti silahkan datanya dituliskan di bagian data, kemudian tulis pada analisis dan kesimpulannya. Bisa sekarang kalian silahkan langsung bekerja. Silakan ayo dikerjakan. Ini plastisinya yang satu diberikan gaya yang sama dengan posisi yang berbeda. Terus yang satunya lagi posisinya sama ya. Gayanya berbeda. Anu dulu ya, ditancapkan dulu. Itu berarti yang pertama apa, posisinya beda, gayanya sama ya toh? Berarti itu dituliskan di data. Kalau sudah di data pengamatan, ada yang waktunya sampai jam 12 ya, kurang lebih nanti sampai jam 12 maksimal. Jam 12 kurang sudah selesai, lebih bagus ya, karena nanti kalian akan melakukan presentasi. Yang mana nanti untuk presentasi kelompoknya ya, nanti harus ada pesan-kesan untuk tiap kelompok yang maju ke depan. Jadi kalian siapkan kertas untuk menilai pesan-kesan atau tanggapan terhadap kelompok yang melakukan presentasi di depan. Kalau belum jelas bisa ditanyakan. Ya, Pak? Sudah tadi bagaimana? Ini yang satu, yang satunya mana? Ketika dimasukkan, apa yang terjadi? Lebih dalam yang mana? Yang vertikal. Vertikal. Berarti kalau lebih dalam yang vertikal menunjukkan tekanannya lebih besar. Ini kelompok 4. Ayo dituliskan di sini ya. Kemudian nanti di kesimpulannya juga dituliskan. Yo, yang serius dilihat waktunya, jangan sampai kalian nanti kehabisan waktu. Kalau bisa dibagi, ada yang mengerjakan LKPD, kemudian ada yang melakukan praktikum. Jadi nanti kalian tidak kehabisan waktu. Menekannya, plastisinya jangan terlalu keras, karena kalau terlalu keras apa plastisinya akan retak. Ya, jadi akan retak. Ayo jangan main sendiri, harus kompak kerjasamanya Ibu nilai.
Kalau belum jelas bisa melihat bahan ajarnya ya yang Ibu sudah berikan, bisa kalian buka bahan ajarnya. Bisa kalian lihat lagi, di situ di bahan ajar sudah ada semuanya. Dituliskan, sudah dituliskan datanya. Jadi maksudnya dalam itu kalau bekasnya dalam berarti ditulis dalam, tapi kalau bekasnya itu cuma dangkal berarti ya dituliskan dangkal ya. Ini kelompok 4, sudah selesai praktikumnya? Hampir. Terus itu berarti ganti posisi yang sama, yang horizontal semuanya. Atau vertikal semuanya juga bisa. Kelompok 1. Yang menuliskan bisa gantian ya. Dituliskan dulu hasilnya. Waktunya masih lama. Ini bukunya ya, kalau misalkan belum jelas bisa dilihat bukunya, buku paketnya. Kalau ada yang belum jelas bisa dilihat buku paketnya. Kalau diskusi nggak usah ya, yang ini nanti sedikit saja. Sudah ini jelaskan di sini jalan apa? Kalau sudah ini sudah analisis sudah ya. Tinggal 1 ya. Soalnya Bu. Ini kan cuma sedikit toh faktor ini. Terus kesimpulannya ini dari masalah yang tadi, apakah yang terinjak nihil atau yang cat, alasannya apa? Ya. Nah, ini dituliskan berdasarkan ini tadi ya, bagaimana antara luas penampang dengan tekanan. Nah, ketika tadi di posisi berdiri atau tegak itu tekanan luas penampangnya kecil apa besar? Berdasarkan tadi luas penampangnya kecil gitu. Jadi kalau kecil tekanannya besar. Ya loh, Iya Pak. balik dengan tekanan. Sedangkan yang satunya daya dan yang A
Iya, dikerjakan nanti. Iya, di situ aja langsung. Yang nomor 4 ini terkait dengan masalah kejiwaan anak tadi. Kenapa kok bisa sakit? Sudah kelompok 5. Sama. Yang penting kan apa sudah tahu loh itu dalam atau tidak. Tapi kalau misalkan menekannya terlalu luas, memang posisinya karena tidak terlalu tebal, jadi dia sudah letak. Kelompok 4 ya sudah. Kelompok 4 tadi. Waktunya diperhatikan. Apa tadi mental sama horizontal yang berbeda banyak. Terus yang kedua apa itu? Tekanannya besar atau kecil? Besar, berarti bagaimana namanya? Sebanding apa terbalik? Nanti dituliskan dengan antara tekanan dan luas permukaan berbanding terbalik. Terus satunya lagi dihubungkan dengan gaya. Ketika gayanya besar, bagaimana tekanannya? Ya, dituliskan. Yang kesimpulan tadi sudah yang terakhir. Pas nanti di biar enak nulisnya kan. Untuk percobaannya sudah semuanya ya, tinggal menuliskan di LKPD ya. Oh, siapa kan? Yang nomor yang ini Bu. Ketika udah luas pemandangannya besar. Pertamanya besar apa kecil? Kecil. Besar kecil. Besar. Terbukti ya adanya apa pemancarnya tadi dalam. Tinggal menyimpulkan yang ya waktunya ya kurang lebih 10 menit lagi.
Sudah? Sudah? Kurang satu. Yang mana? Nah, ini disimpulkan dari tadi mana yang misalkan mana yang lebih sakit. Kenapa kok sakit? Ayo yang kelompok 4. Sudah apa belum kelompok 4? Ayo. Situ cukup 2 saja, tidak masalah. Terus yang belakang. Masalahnya tidak harus 2. Aku lihat fotonya teh. Enggak. Itu tadi dituliskan dalam apa janggal. Ini yang ini dalam apa janggal tadi. Coba ini tadi ketika vertikal, luas penampangnya kecil apa besar? Kalau pas vertikal tegak seperti ini, luas penampangnya kecil. Kalau tidur seperti ini horizontal berarti besar. Kalau pas kecil dalam atau enggak? Dalam, lebih dalam dari yang horizontal. Berarti dituliskan ya di analisis datanya, kemudian disimpulkan. Kesimpulannya tentang bagaimana tadi ketika dihubungkan dengan masalah tadi. Lebih sakit ketika diinjak yang high heel atau yang sepatu cat, seperti itu. Ada masalah? Ini sudah? Coba tadi hubungannya bagaimana? Ya, ini hubungan antara F, A, dan A berbanding terbalik dengan F. Satunya? Ya. Ya, di sini sudah selesai. Ini nanti dipisah-pisah. Nanti kalau sudah bisa digabungkan lagi ya. Bisa digabung lagi. Ayo, waktunya diperhatikan sampai jam paling enggak jam 12 kurang 10 menit harus sudah selesai. Ya. Ayo dituliskan yang benar, diteliti lagi apakah sudah benar, sudah selesai. Ayo yang serius ditulis lagi di belakang, yang belakang analisis datanya. Ayo kon setelah waktunya selesai. Ya. Ayo dikoreksi dulu. Jadi nanti yang dibaca yang ini saja ya, untuk yang belakang sini ya. Kemudian nanti dengan yang datanya ini nanti dipresentasikan di depan ya. Seperti itu. Ayo yang sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Bagi yang sudah, jangan bermain sendiri, diteliti lagi. Dilihat waktunya, yang belum segera diselesaikan, jangan main sendiri. Kalau praktikumnya sudah selesai, tinggal ngisi LKPD-nya.
Tadi kelompok 4 ya, kelompok 4. Ini kelompok 3. Ya. Ya, nanti yang dijelaskan yang ini, kemudian langsung saja nanti yang ini ya. Jadi yang dipresentasikan nanti yang datanya saja, data pengambilan data ini ya. Kemudian nanti langsung ke belakang kesimpulan ya. Waktunya masih agak lama ya. Silakan dilihat kembali. Plastisin dan uang logamnya kalau sudah ditaruh di tengah nanti dikumpulkan. Ada yang sudah? Ya, sudah dikumpulkan dulu, silakan duduk dulu. Ayo silakan bekerja lagi, yang diteliti lagi, waktunya masih lama. Ini gimana? Sudah coba Ibu lihat. Ya, ini yang depan, yang datanya yang depan. Ya, ketika vertikal dalam, ketika horizontal terlihat dangkal. Kemudian posisi uang logam di situ vertikal besar dalam, vertikal kecil dangkalnya. Ya. Untuk praktikumnya sudah selesai semua, tinggal itu coba tadi datanya masih ada, yang analisis datanya masih ada sedikit kekeliruan, bisa kalian lihat lagi yang analisis datanya, coba dilihat. Untuk praktikumnya sudah selesai semua. Untuk yang analisis datanya ini tadi saya lihat masih ada yang sedikit belum tepat, bisa kalian coba periksa kembali. Untuk yang hubungan antara gaya dengan ya, ini sebanding dengan F-nya atau gayanya sebanding dengan tekanan, bukan dengan F ya, dengan tekanan. Terus kemudian yang ini tadi ada yang sulit, yang mana? Yang kesimpulan sudah? Kesimpulannya. Ya. Kelompok 1 kesimpulan sudah.
Ya, sudah kelompok 1. Coba yang ini bisa dituliskan. Yang ini dilengkapi. Saya minta yang depan ini dilengkapi ya. Nanti dikumpulkan LKPD-nya ini. Dilengkapi ini. Nah, cuma mengapa gaya tekan berarti harus dilengkapi. Di hipotesisnya dilengkapi sama yang depannya. Oke, kalau 3 ya berarti harus 3. Terus selanjutnya ini sudah. Untuk permasalahan tidak harus banyak-banyak ya. Misalkan ketemu cuma 2 masalahnya tidak masalah, tidak harus masalah yang kalian tuliskan tidak harus banyak ya. Kalau misalkan ketemu 2 ya enggak apa-apa kalian tuliskan 2. Kalau misalkan 3 ya tidak apa-apa 3 ya. Nah, ini belum dituliskan ya, dituliskan dulu, dilengkapi. Karena nanti dikumpulkan ini. Dituliskan semua. Salahnya 3. Dituliskan dan dijawab. Meskipun nanti tidak diutarakan di depan, tapi tetap dituliskan dijawab karena nanti dikumpulkan ya. Ayo diperhatikan waktunya paling tidak kurang 5 menit. Maksimal 10 menit. Silakan dilengkapi mulai dari awal masalah, hipotesis, kemudian data, analisis, dan kesimpulan. Habis itu nanti ketika teman presentasi semua menghadap ke depan, memperhatikan ya. Silakan nanti bisa kalian tanggapi apa yang teman kalian presentasikan. Iya. Ada apa? Di situ dilengkapi sekalian. Misalkan masalah 2 berarti hipotesis juga 2. Masalah 3 hipotesisnya juga 3. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai? Hipotesis sudah lengkap? Masalah sudah lengkap? Ada kelompok yang belum? Sudah semua ya?
Sudah, kalau sudah coba saya minta semua mengarahkan bangkunya ke depan. Kita fokus pada teman yang presentasi. Tadi yang terlihat selesai terlebih dahulu kelompok 2 ya. Silakan yang lainnya memperhatikan. Kelompok 2 silakan melakukan presentasi terlebih dahulu. Ya, silakan kelompok 2. Yang lainnya silakan diperhatikan, kemudian nanti silakan berikan pesan dan kesannya. Ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aidina Indra Prasidasa akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tekanan zat. Ya, silakan yang datanya, kemudian analisis dan kesimpulannya. Data pengamatan pada kegiatan 1. Posisi uang logam vertikal, dorongan besar, kedalaman cekungan dalam. Posisi uang logam horizontal atau besar, dorongan besar, kedalaman cekungan dangkal. Posisi uang logam vertikal, dorongannya besar, kedalaman cekungannya dalam. Posisi uang logam vertikal, dorongannya kecil, kedalaman cekungannya dangkal. Yang keras untuk suaranya, yang keras. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya tekanan zat padat, daya, luas, bagaimana hubungan antara besaran daya dan luas perampangan darat dan hubungan antara daya dan luas perampangan berbanding terbalik. Berikan contoh penerapan konsep tekanan zat padat yang terkait dengan peristiwa dengan hubungan dari zat pasir, hujan lembut, dan anak. Kesimpulan, silakan. Kesimpulan dari orientasi masalah di atas yaitu yang lebih sakit adalah sandal hak tinggi karena hubungan antara luas penampang antara A dan B adalah kebalikan terbalik. Jadi luas penampang yang kecil akan menghasilkan tekanan yang besar. Ya, dari sini mungkin ada tanggapan. Coba dari kelompok mana yang ingin memberikan pesan-kesan, silakan. Ayo, silakan. Iya, jadi di sini tadi katanya ada komentar agak tertawa-tawa, kurang bersemangat ya. Jadi suaranya agak lebih keras kalau misalkan presentasi biar temannya mendengar ya. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan tentang materinya? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan diakhiri terlebih dahulu, bisa duduk kembali. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan sekarang selanjutnya tadi yang sudah selesai nomor 2 kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Silakan kelompok 3. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang tekanan zat padat. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Farida Alisna. Saya Mustika Wasadina. Silakan. Yang data, kemudian analisis dan kesimpulannya ya. Iya.
Data pengamatan, posisi uang logam vertikal kecil dengan dorongan besar, kedalaman cekungannya dalam. Posisi uang logam horizontal besar, dorongannya besar, kedalaman cekungannya dalam. Posisi uang logam vertikal kecil dengan dorongan besar, kedalaman cekungannya dalam. Posisi uang logam vertikal kecil, dorongannya kecil, kedalaman cekungannya dalam. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya tekanan dan badan, daya dan luas permukaan? Bagaimanakah hubungan antara besaran daya dan luas penampang terhadap besarnya tekanan zat padat? A berbanding terbalik dengan F berbanding dengan F. Bukan contoh penerapan konsep tekanan zat padat yang terkait dengan peristiwa dan kehidupan sehari-hari. Memakan cuak dengan dagu, memakan tinggi. Berdasarkan disiplin dari masalah yang kalian pada tinggi dana kerja tinggi lebih satu dari Ya. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok 2. Mungkin dari kalian ada yang mau menanggapi, silakan. Kelompok mana yang mau menanggapi? Kurang senyuman. Tadi yang pertama banyak tertawanya, sekarang ini kurang senyum. Jadi ya kalau bisa jangan cengengesan, jangan tertawa, senyum ya. Tapi seperti itu. Ada lagi yang lainnya yang mau menanggapi? Tidak ada? Berarti kalau tidak ada, silakan diakhiri untuk kelompok. Oh, sudah bagus dari kelompok situ ya. Silakan diakhiri dulu, kemudian bisa duduk di tempatnya lagi. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang silakan kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aisyah Ibu Rahma Al-Din. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tekanan zat padat. Data pengamatan, posisi uang logam vertikal, dorongan besar, kedalaman cekungan dalam. Posisi uang logam horizontal, dorongan besar, kedalaman cekungan dalam. Posisi uang logam vertikal, dorongan besar, kedalaman cekungan dalam. Posisi uang logam vertikal, dorongan kecil, kedalaman dalam. Yang keras. Tekanan zat padat, tekanan gaya dan luas uang. Dua, bagaimana hubungan antara besarnya gaya dan luas penampang terhadap besarnya tekanan zat padat. Besarnya gaya sebanding dengan gaya yang diberikan. Tentang penerapan konsep tekanan zat padat dan terkait dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dalam pasir pantai atau tanah cetek. Kesimpulannya, kaki Budi terinjak karena ada tekanan padat padat. Ya, ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang di depan yang presentasi? Ya, sudah bagus. Suaranya jelas, ya sudah. Jadi silakan untuk kelompok yang presentasi, ya. Oh ya, pemberani. Ya, silakan untuk kelompok yang melakukan presentasi, kelompok 1 silakan ditutup, kemudian duduk kembali. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan selanjutnya untuk kelompok 4.
Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi Ayo yang lainnya dengarkan ya. vertikal kecil, kedalaman cekungan dalam, horizontal besar, kedalaman cekungan dangkal. Vertikal kecil, dorongan gaya besar, dalam vertikal kecil, dorongan gaya kecil, kedalaman cekungan dangkal. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya tekanan zat padat, gaya, dan luas bidang tekan? Nomor 2, bagaimanakah hubungan antara besaran-besaran gaya dan luas penampang terhadap besarnya tekanan zat padat? A berbanding terbalik dengan F, F sebanding dengan P. Sebutkan contoh penerapan konsep tekanan zat padat yang terkait dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Menginjak tanah bebek, dan pasir. Silakan lanjut. Ayo dengarkan. Kesimpulannya bahwa sepatu tinggi lebih sakit daripada sepatu kets karena sepatu tinggi memiliki ujung yang mungkin sehingga memperbesar tekanan. Ya, silakan. Sudah? Adakah yang ingin dikomentari? Ya, silakan. Bagus. Ada yang bilang masih cengengesan, ada yang salah satu anak yang cengengesan ya. Jadi nanti bisa diperbaiki ya. Kalau presentasi sikapnya diperbaiki. Ya sudah, tidak ada lagi ya. Silakan kalian akhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang terakhir silakan kelompok 5. Yuk silakan kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5. Yuk. Yang lainnya didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggota Wahyu Fitri Indonesia, Sejawat Saputri, akan mempresentasikan tekanan tentang zat padat. Dari data pengamatan, posisi uang logam, luas penampang vertikal kecil, dorongan atau gaya besar, kedalaman cekungan atau tekanan dalam. Posisi uang logam, horizontal, dorongan besar, kedalaman cekungan dangkal. Faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya tekanan zat padat, gaya dan luas penampang? Bagaimanakah hubungan antara besaran gaya dan luas penampang terhadap besarnya tekanan zat padat? Hubungan berbanding terbalik dengan F dan sebanding dengan P. Sebutkan contoh penerapan konsep tekanan garis padat yang terkait dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk kaki bebek lebar, dan berselaput, dan mobil untuk medan berat. Tuliskan kesimpulan dari masalah kalian sama tadi. Jadi kesimpulannya sepatu dengan kaki tinggi lebih sakit daripada sepatu kets karena adanya tekanan dari bagian yang penting. Iya. Ada yang mau ditanyakan, ditanggapi? Ya, tidak ada. Sudah bagus ya. Ya sudah, silakan bisa kalian akhiri. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan kembali ke tempatnya.
Ya, jadi ini tadi 5 kelompok sudah melakukan presentasi semua. Koreksinya saya minta anak-anak ya, ketika kalian melakukan presentasi harus serius ya, jangan tertawa ya. Kalian boleh senyum tapi jangan tertawa, karena kalau tertawa itu tidak bagus ya. Nanti teman yang lainnya akan akan kurang jelas dalam mendengarkan presentasi kalian kalau dengan tertawa. Dan saya minta yang melakukan presentasi, yang tidak melakukan presentasi, Ibu harapkan juga mendengarkan, jangan tertawa sendiri karena bisa mengganggu konsentrasi teman yang ada di depan yang melakukan presentasi ya. Ini tadi untuk pemberian tanggapan, pesan kesannya sudah saya sampaikan, sudah bagus, tapi masih belum maksimal ya. Yang disampaikan hanya cara presentasinya saja, untuk materi belum ada tanggapan. Jadi nanti saya minta kalian lebih fokus lagi memberikan tanggapan pada materi yang dipresentasikan ya. Sekarang Ibu akan memberikan penguatan materi. Coba perhatikan di sini, kalian harus tahu tentang apa itu sebenarnya tekanan ya. Tekanan di sini adalah besarnya gaya yang bekerja ya pada benda tiap satuan luas bidang. Di sini tadi luas permukaan simbolnya adalah A, sedangkan gaya simbolnya F. Luas permukaan itu tadi adalah posisi uang logam kalian. Ketika vertikal berarti itu luas penampangnya kecil. Ketika diletakkan horizontal berarti luas penampangnya besar ya. Ketika diberikan gaya yang sama, luas penampang yang kecil tadi ketika vertikal maka dia akan memberikan bekas yang dalam. Sedangkan satunya ketika horizontal, ketika ditekan dengan gaya yang sama, dia akan menghasilkan bekas yang dangkal. Ya, seperti itu. Terus yang kedua juga sama tadi, diletakkan horizontal semua. Ketika ditekan dengan gaya yang satu besar, maka bekasnya akan dalam. Ketika diberikan gaya yang hanya sedikit atau kecil, maka bekasnya akan dangkal. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang faktor yang berpengaruh terhadap tekanan. Yang pertama adalah gaya dan yang kedua luas penampang. Bagaimana hubungan keduanya? Di situ besarnya tekanan akan sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Ya, semakin besar luas penampang, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil luas penampang, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Nah, untuk gaya ini sebanding. Artinya apa? Jika gayanya besar, tekanannya juga semakin besar. Dan apabila gayanya kecil, tekanannya juga akan semakin kecil. Kalau dirumuskan menjadi P sama dengan F per A. Ya, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya, untuk penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat video berikut ini ya. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tekanan zat padat. Pada saat musim hujan, kita sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kita hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kita gunakan? Sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Agar kita dapat melewati jalanan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kita menggunakan sepatu boot. Dengan menggunakan sepatu boot, kita akan mudah melewati jalanan yang berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Mengapa hal ini dapat terjadi? Apabila kita cermati, sepatu boot memiliki permukaan pijakan lebih luas dibandingkan dengan sepatu hak tinggi.
Sepatu yang memiliki permukaan pijakan lebih luas tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Fenomena tersebut juga dapat kita amati pada angsa atau entong atau bebek dan ayam. Coba kita perhatikan tempat hidup angsa dan ayam. Angsa dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya di sawah, sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makan di tempat tersebut. Mengapa angsa dapat memiliki kemampuan seperti itu? Coba kita perhatikan struktur dari kaki angsa dan ayam. Angsa memiliki selaput pada kakinya, sedangkan ayam tidak memiliki. Permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga angsa tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Ketika kita mendorong uang logam di atas plastisin, berarti kita telah memberikan gaya pada uang logam. Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang diberikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Secara matematis, besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan berikut. P sama dengan F dibagi A, dengan P sama dengan tekanan dengan satuan Newton per meter persegi yang disebut juga satuan Pascal. F adalah gaya dengan satuan Newton dan A adalah luas bidang dengan satuan meter persegi. Setelah mengetahui bahwa besar tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas bidang, sekarang kita dapat menjelaskan alasan ketika kita berjalan di tanah berlumpur dengan menggunakan sepatu boot, kita akan lebih mudah berjalan dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur dibandingkan dengan menggunakan sepatu dengan pijakan yang sempit. Kita juga dapat memahami alasan angsa lebih mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur daripada ayam. Ya, dari itu tadi ya untuk penerapan konsep tekanan zat padat pada kehidupan sehari-hari sudah ada dalam video tadi. Nah, sekarang dari kalian mungkin ada yang mau kalian tanyakan terkait dengan materi yang sudah ditayangkan tadi? Tidak ada? Tidak ada, berarti sudah jelas ya. Nah, coba sekarang kalau sudah jelas, silahkan kerjakan soal evaluasi yang mana linknya sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp tadi pagi. Bisa sekarang kalian buka. Silahkan HP-nya dikeluarkan semuanya, kemudian dilihat lagi linknya, dikerjakan soalnya. Kemudian kalau sudah bisa dikirim ya, nanti kita lihat. Ibu berikan waktu kurang lebih 5 menit, silakan. Ya, silakan.
kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian ya. Tadi yang sudah mulai dari praktikum, kemudian sudah ada penjelasan materi, silahkan kalian kerjakan. Ada yang sudah selesai? Sudah. Coba kita lihat. Nah, di situ muncul nilainya, ada yang masih nilainya, ada yang sudah dapat 80, 90, ada yang sudah dapat 100, tapi masih ada yang mendapat nilai kurang dari KKM, ada yang masih mendapatkan nilai 45 ya, kemudian ada yang masih dapat 65, jadi saya minta kalian ditingkatkan lagi belajarnya ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini sebenarnya sudah tercapai tetapi belum begitu maksimal karena di antara kalian masih ada yang nilainya belum mencapai KKM. Masih ada yang 65, masih ada yang 45 tadi ya, tidak apa-apa. Saya harapkan kalian di rumah lebih ditingkatkan lagi belajarnya ya. Terus kemudian coba dari kalian apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Simpulannya tentang tekanan tadi apa? Ada yang masih ingat? Ya, tekanan? Ya, jadi tekanan tadi adalah besarnya gaya pada tiap luas permukaan. Ada yang masih ingat tadi yang mempengaruhi tekanan zat padat apa saja? Ada yang bisa? Silakan. Gaya dan luas permukaan. Jadi yang mempengaruhi adalah yang pertama gaya. Disimbolkan apa gaya simbolnya? Ya, F. Yang kedua luas permukaan simbolnya A. Ya, betul. Untuk tekanan sendiri simbolnya P. Betul sekali. Coba. Terus yang kesimpulan ketiga, ada yang masih ingat tadi ketika presentasi peristiwa apa ya yang terkait dengan konsep tekanan zat padat? Contohnya tadi, silakan. Ada yang mau menjawab? Memaku di tembok. Ya, proses memaku paku di tembok. Ada lagi? Ada lagi? Berjalan di atas lumpur menggunakan sepatu boot, berbeda dengan menggunakan misalkan sepatu high heel atau hak tinggi. Ada lagi yang lain? Contohnya lagi tadi? Ada yang tadi ditayangkan di video? Ada itik dan ayam. Perbedaannya tadi apa? Terlihat kalau itik itu memiliki selaput, kalau ayam tidak berselaput, sehingga terjadi perbedaan ketika berjalan ya. Kalau itik tidak terperosok, sedangkan ayam bisa terperosok ya, seperti itu ya. Coba tadi kalian sudah mempelajari materi zat padat melalui praktikum sederhana ya toh tadi, dengan melakukan diskusi kelompok. Coba Ibu minta refleksinya bagaimana pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Coba di sini kalian lihat untuk pembelajaran hari ini bagaimana, apakah yang kalian rasakan di situ? Apakah kalian senang atau susah atau malah jadi pusing? Apa? Ada yang tambah pusing, Bu, ada. Ada yang sangat senang karena bermain-main dengan plastisin. Ada yang sangat gembira dan bahagia. Coba yang pusing tadi kenapa kok pusing? Tidak mudeng, materinya masih bingung dengan materinya. Ya, masih ada yang bingung. Ya, terbukti tadi masih ada nilai yang kurang ya dari KKM. Tidak masalah. Yang penting nanti kalian harus berusaha kembali. Yang senang itu senang mainan plastisin ya, seperti itu. Jadi nanti saya harapkan untuk pertemuan berikutnya ya, kalian harus lebih siap lagi, mulai dari diskusi kelompoknya, kemudian dalam melakukan praktikumnya, kemudian satu hal saya ingatkan lagi besok ketika presentasi ya,
Jangan sampai seperti ini lagi, harus ditingkatkan. Jangan sampai di depan tertawa-tertawa, temannya juga jangan mentertawakan, ya, temannya yang ada di depan. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang mau kalian tanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, untuk materi besok ya itu kita akan mempelajari tentang tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis. Nanti untuk LKPD akan Ibu share di grup lagi, silahkan dibaca kembali ya. Mungkin untuk pembelajaran kita hari ini saya akhiri sampai sekian dulu. Ada kurang lebihnya berarti dalam menyampaikan materi, minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Oh, silakan. Saya minta perhatikan, saya minta pulang hati-hati ya. Semoga